penggugatnya Bapak Muldoko dan Bapak Joni Allen ya, itu menggugat keputusan Menkumham yang kemarin menolak untuk mengesahkan KLB ilegal Deli Serdang. Nah, mereka dalam gugatannya itu meminta agar PT UN membatalkan putusan itu dan kemudian meminta agar KLB ilegal mereka yang jelas-jelas ya tidak sah itu dan tidak memenuhi persyaratan yang diatur di Undang-Undang Partai Politik itu untuk disahkan. Bahwa sampai dengan hari ini, upaya untuk merampas Partai Demokrat masih terus berjalan. Pasca keputusan Kemenkumham mengenai penolakan terhadap segala hasil KLB ilegal Deli Serdang, para perusak demokrasi tadi masih berupaya untuk menggugat dan membatalkan keputusan pemerintah melalui jalur PT UN, termasuk kemungkinan judicial review melalui Mahkamah Agung. Membangun opini yang tidak benar, mengajak masyarakat kita ya untuk membangun opini yang tidak benar terhadap pemerintah. Ini saya katakan, Pak Muldoko sebagai orang di pemerintahan dituduh oleh pihak AHY melakukan intervensi. Jadi ini membangun opini-opini sesat, ya, tidak berdasar. Harusnya kubu AHY meminta maaf atas keteledorannya, membangun narasi-narasi sesat dan menyesatkan terhadap mereka. Nah ini sekarang, kalau tadi dikatakan jangan-jangan nanti dikatakan intervensi. Kemarin di PN diintervensi juga tuduhannya. Nah ini kalau dikatakan seperti itu, mereka tidak menghormati SBY. Kalau mereka tuduh seperti itu, mereka tidak menghormati SBY. Apa hubungannya dengan SBY? Kenapa? Seluruh rakyat Indonesia tahu. Pak SBY menyampaikan kepada kita semua, kalau ada setiap permasalahan kebangsaan kita, hendaknya kita menjunjung tinggi hukum, menghormati hukum. Jadi ketika ada penetapan hukum, jangan dikait-kaitkan. Jangan. Nah ini bisa jadi. Kita harus hargai hukum. Bisa jadi nih kemarin objek gugatan kita belum dibaca oleh dia. Mereka belum lihat ya. Objek gugatan sudah diberi penilaian. Jangan-jangan mereka ingin membangun perspektif di masyarakat kita, ya. Itu gugatan KLB Deli Serdang nggak jelas kok menang. Jangan sampai mereka tuduh nanti, ya kan? Ya ini catat. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengajak publik mengawasi sidang gugatan penolakan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa KLB Demokrat. Sidang itu bakal masuk tahap pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN, Jakarta pada Kamis tanggal 16 September tahun 2021. Menurut Hinca, publik harus menyoroti bukti-bukti yang diajukan Partai Demokrat pimpinan Muldoko dalam persidangan tersebut. Kami mengajak publik khususnya para pejuang demokrasi untuk menyoroti dari dekat putar balik fakta hukum yang akan diajukan oleh pihak KSP Kepala Staf Presiden Muldoko, kata Hinca. Hinca berkata pihaknya memiliki sejumlah bukti yang kuat untuk mematahkan gugatan kubu Muldoko untuk kedua kalinya. Dia juga mempertanyakan dasar Muldoko mencantumkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam gugatan tersebut. Semua orang juga tahu, pekerjaan Muldoko adalah Kepala Staf Presiden. Apa dasar hukumnya mencantumkan dirinya sebagai ketum Demokrat dalam gugatan? Ujar Hinca. Dia melanjutkan, PT UN Jakarta juga akan menggelar sidang gugatan 3 mantan kader Demokrat peserta KLB kepada Menkumham Yasona Lawli untuk membatalkan SK ADART dan kepengurusan Partai Demokrat tahun 2020 pada hari yang sama. Namun, menurutnya, gugatan tersebut telah kedaluarsa. Gugatan penggugat telah kadaluarsa berdasarkan hukum, mari kita lihat kebohongan apa lagi yang gerombolan ini akan kemukakan di persidangan. Untuk diketahui, PT UN Jakarta akan kembali menggelar 2 sidang gugatan pihak KLB pimpinan Muldoko ke Yasona, Kamis tanggal 16 September tahun 2021. Sidang pertama untuk nomor perkara 150B 2021 Petun JKT, yang dipimpin Hakim Enrico Simanjuntak yang akan masuk tahap pembuktian.
pihak KLB menggugat surat Menkumham nomor M/HH/UM pukul 1.10-47 yang isinya menolak perubahan ADART dan susunan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh pihak KLB. Penolakan itu diumumkan oleh Menkumham pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Sementara itu, sidang kedua untuk perkara nomor 154D 2021 Ketum JKT yang akan dipimpin Hakim Bambang Sudijantoro, Kamis, akan masuk pada tahap pemeriksaan 3 saksi dari pihak KLB. Sidang itu merupakan tindak lanjut dari gugatan pihak KLB terhadap Yasona di PT UN Jakarta, untuk surat keputusan Menkumham yang mengesahkan ADART Partai Demokrat pada tanggal 18 Mei tahun 2020, dan SK Menkumham pada tanggal 27 Juli tahun 2020 yang mengesahkan perubahan susunan pengurus DPP Partai Demokrat periode tahun 2020 sampai tahun 2025. Dalam dua gugatan itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teguh Rifki Harsha, turut terlibat sebagai tergugat dua intervensi.